dalam khutbahnya, ya Allah, kapan aku mati? Udah nggak sanggup rasanya aku dengan fitnah ini. Saking takutnya, Pak. Itu beliau. Dan Nabi, sahabat pernah berkata begitu. Padahal kalau kita lihat, kalau kita mau menelisik jarak antara fitnah itu jauh sekali. Jauh sekali. Tapi mengapa para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, doakan kami kepada Allah agar kami dimatikan dan tidak bertemu dengan fitnah tersebut. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan yang hadir malam hari ini husnul khatimah. Allah kuatkan, Allah sehatkan, Allah limpahkan keberkahan. Insyaallah kelak yang hadir ini bisa sama-sama memberikan syafaat antara satu dengan yang lain. Dalam pembahasan syafaat itu ada banyak. Setidaknya ada 7 atau 8 gitu. Satu di antaranya ada namanya syafaat orang soleh. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ini termasuk orang-orang yang saleh yang kelak bisa mengajak kawan-kawan atau dengan syafaatnya yang duduk bersama di sini, tengok kiri kanan, hafalkan wajahnya biar nanti di hari kiamat bisa menjadi orang yang bertanggung jawab atas kebaikan kawannya. Fas'al an qarinihi. Jadi salah satu kelebihan kita berkawan dengan sesama agama dan baik adalah mampu memberikan syafaat. Baik, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Ziyad ibn Hudair rahimahullahu taala qala li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu hal ta'rifu man yahdimul Islam la qultu la qala yahdimuhu zallatul alim wajidalul munafiq bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin. Apa kata Umar bin Khattab? Ziyad ibn Hudair rahimahullah mengabarkan kepada kita, diambil hadis ini daripada Umar bin Khattab ketika Umar berkata kepadanya. Ketika Umar berkata hal ta'rifu man yahdimul Islam. Di dalam riwayat yang lain Umar mengatakan, dalam riwayat yang serupa, hal ta'rifu man yahdimuddin. Man yahdimuddin. Tahukah kalian siapa yang menghancurkan agama? Siapa yang menghancurkan Islam? Itu Umar yang bilang. Kata Umar, hal ta'rifu man yahdimuddin, man yahdimul Islam. Tahukah kalian siapa yang menghancurkan Islam itu? Tahukah kalian siapa yang menghancurkan agama itu? Kemudian Hudair berkata, qultu la. Qala yahdimuhu zallatul alim. Tergelincirnya orang alim. Satu, tergelincir. Nanti kita bahas satu-satu, tapi nanti ada fokusnya. Yang kedua, wajidalul munafiq bil kitab. Perdebatan orang-orang munafik. Orang-orang munafik bermunculan untuk berdebat. Nanti kita lihat. Kemudian wa hukmul a'immatil mudillin. Wa hukmul a'immati al mudillin. Hukum yang dibangun pada masa kepemimpinan orang-orang yang zalim. Hukmul a'immatil mudillin. Hukum, atau kalau bahasa sederhananya bisa juga diartikan hilangnya kebijaksanaan seorang pemimpin, atau bahasa lainnya kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyesatkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam riwayat yang lain Nabi pernah berkata, ini saya ambil dari kitabnya Syekh Hasim Al-Asy'ari, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. La taqumus sa'ah hatta yasuda kulla qabilatin munafiquha wa kana za'imul qaumi arzalahum wa sadal qabilata fasiquhum. Rawahu Tabrani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi,
hatta yasuda, sampai setiap orang, kulla kabilatin, pemimpin-pemimpin kabilah itu dan kelompok-kelompok itu menampakkan munafiquha, kemunafikan mereka. Zaimal qaumi ardhalahum, pemimpin-pemimpin yang hina dan dihinakan. Nanti kita lihat apa sebab kehinaannya. Wasadal qabilatu fasiquhum, sementara para kabilah-kabilah kelompok-kelompok tersebut mereka berada dalam kefasikan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman. Tapi pemimpinnya hina di hadapan Allah karena kemunafikannya. Maka ia sudah kulla qabilatin munafiquha, tampak, ditampakkan, menampakkan, muncul bermunculan para pemimpin-pemimpin yang munafik yang Allah sebutkan melalui hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu hadis, dua hadis. Kemudian di dalam surat Al-Hadid ayat 13 sampai 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahi al-gharur falyawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Shadaqallah. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasangkan dinding pemisah yang kemudian mereka berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di sebelah luar ada azab. Orang-orang munafik memanggil dengan panggilan kepada mereka. Kemudian orang-orang mukmin menjawab bagi orang-orang kafir, betul, dulu engkau bersama kami, tapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah dan meninggalkan syariat Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu, para setan, datang memperdaya kamu tentang Allah, maka pada hari ini tidak akan diterima perbuatan dan tebusan dari setiap orang di antara kalian yang tergolong orang-orang munafik. Maka dari itu, kalian bersama orang-orang kafir, tempat kalian adalah di neraka. Itulah tempat berlindung kalian dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi hadis Nabi, sekarang kita baca ayat 6. Surat Al-Hadid 13-15. Allah mengatakan begini. Bahkan di dalam surat Al-Hadid ini juga disebutkan keadaan orang-orang munafik kelak di hari kiamat. Mereka memanggil orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman yang dulu pernah duduk bersama kalian, tolong kami, tunggulah kami, berikan cahayamu dan syafaatmu agar kami bisa terbebas dari kemunafikan, agar kami bisa berangkat dari tempat neraka yang sangat pedih ini. Tapi apa jawaban orang beriman ketika itu? Dalam ayat tadi, apa kata orang beriman? Terimalah apa yang telah kau perbuat. Carilah olehmu cahaya sendiri. Terimalah, karena itu bekas perbuatanmu. Engkau jauh dari Allah. Engkau abaikan janji Allah. Engkau abaikan syariat Allah. Engkau perjualbelikan agama Allah. Engkau ambil angan-angan yang tinggi di dunia. Engkau abaikan ketetapan Allah. Maka apa kata orang beriman? Terimalah azab dari Allah. Dibuatkan dinding pembatas antara orang munafik dengan orang mukmin. Di neraka orang mukmin mendapatkan, orang mukmin tidak ada, orang mukmin di surga. Sementara orang-orang yang munafik masuk ke dalam neraka. Bagi orang mukmin ada rahmat, bagi orang munafik ada azab. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Apa yang dimaksud? Begitulah cara Allah menghinakan orang-orang yang hina. Dalam surat Al-Mujadalah Allah mengatakan azabum muhin. Bagi pelaku kemunafikan Allah hinakan azabnya bagi mereka sehina-hinanya. Mengapa pembahasan munafik ini begitu enak untuk dibahas? Mengapa pembahasan munafik ini? Ada filmnya ini sudah. Di Indonesia ada, di Malaysia ada. Judul filmnya Munafik ini. Ini kalau Bapak Ibu, tapi jangan tonton lah, tidak usah lah. Karena memang kalau munafiknya di Malaysia itu ya beda-beda tipis juga dengan film yang Indonesia itu. Judulnya Munafik itu. Nanti cari sendiri lah Bapak Ibu, tonton aja. Dan karakter munafik itu berasal dari Al-Quran dan hadis yang dibuat oleh Malaysia itu ditampakkan. Manusia-manusia itu ditampakkan kemunafikannya. Baik, kembali kepada poin tadi. Kita mulai runutkan satu persatu dari hadis Nabi sebelum kita masuk kepada ayat yang tadi. Kata Umar bin Khattab, hal ta'rifu man yahdimuddin? Tahukah kalian siapa yang menghancurkan agama? Satu, zallatul alim, tergelincirnya orang alim. Ini pembahasannya khusus. Kita kesampingkan dulu. Yang kedua, jidalul munafik bil kitab. Hari ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, sulit melihat mana yang munafik dan mana yang tidak munafik. Hari ini orang-orang yang pandai berbicara nampak seperti seorang hero, superhero. Seolah perkataannya itu selalu betul. Bahkan Bapak Ibu boleh lihat, kalau dulu ada namanya ILC, Indonesian Liars Club. Kalau sekarang ada namanya yang Aiman itu, dua sisi. Di situ nampak betul perkataan ini. Nampak sekali. Perkataan yang disampaikan oleh Nabi, jidalul munafik bil kitab. Bermunculan manusia-manusia munafik dengan kemunafikan mereka. Ada yang membela kebenaran, ada yang melakukan pembenaran. Ingat kalimatnya ya. Ada yang membela kebenaran, ada yang melakukan pembenaran. Loh, kok Ustaz tak sebut yang salah? Karena pada dua kondisi itu orang tak melihat kesalahan. Orang hanya melihat satu melakukan pembenaran, yang satu membela kebenaran. Tapi perhatikan baik-baik. Betapa Allah tunjukkan, tampakkan orang-orang munafik berdebat. Orang-orang munafik menghadirkan kitab-kitab dengan kemunafikan mereka. Persoalannya, apakah hadis ini diperuntukkan secara umum? Saat ini iya. Kalau dulu tidak. Dulu orang Yahudi, dulu orang Nasrani, dulu orang munafik di Madinah memperdebatkan persoalan ketuhanan, mempersoalkan soal keagamaan. Tapi mereka saling berdebat antara satu dengan yang lain tentang persoalan agama. Tapi hari ini kedua-duanya nampak. Orang yang tak mengerti agama berbicara tentang persoalan agama. Orang yang mengerti agama justru terjebak dalam kemaksiatan kepada Allah karena keagamaan mereka. Justru uniknya perdebatan antara orang yang mengerti agama dengan sesama mereka ingin menunjukkan kemunafikan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berat, jidalul munafik. Pertanyaannya muncul, apa yang mereka perdebatkan? Satu, mereka memperdebatkan bagaimana yang salah bisa menjadi benar. Yang salah bisa menjadi benar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana keberpihakan orang-orang yang benar terhadap kesalahan. Bisa dipahami kalimat ini? Bagaimana membuat orang-orang yang mengerti kebenaran berpihak kepada yang salah, sehingga yang salah tadi bisa berubah menjadi jahiliyatun pada masanya. Saya ambil satu cerita dalam surat Al-Baqarah ayat 113. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang Nasrani dia katakan kebenaran itu dari kami. Orang Yahudi mengatakan kebenaran itu datang dari kami. Sehingga terjadi perdebatan di antara dua mereka. Mana yang paling benar di antara mereka? Tuhan siapa yang paling berhak untuk disembah? Yahudi kah, Nasrani kah? Mana yang paling berhak untuk diikuti? Yahudi kah atau Nasrani kah? Maka ketika itu ada satu tradisi jahiliyah. Mana yang paling banyak itulah yang benar.
Pertanyaan muncul, apakah yang banyak selalu benar dan yang sedikit selalu salah? Pertanyaan muncul, apakah yang banyak selalu benar ataukah yang sedikit selalu salah? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang banyak selalu benar atau yang sedikit selalu salah? Pilih mana? Pilih mana? Wala tuti aksara man fid dunya yudilluka an sabilillah. Kata Allah, jangan kalian terlalu percaya dan patuh kepada sekian banyak manusia yang kelak justru membuat Anda sesat dari jalan Allah. Kita lihat contoh, kita contoh. Ada orang berdebat persoalan pacaran itu halal atau haram. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, pacaran itu boleh apa tak boleh? Nggak usah diingat-ingat masa lalu. Sekarang masa depan. Yang pernah pacaran nikmati aja dosanya dulu. Kan tobat kan? Kalau sudah tobat alhamdulillah. Sekarang saya tanya dulu, pacaran itu haram apa halal? Sepakat nih, kita sepakati dulu. Haram apa tidak? Halal setelah nikah, haram sebelum nikah ya. Baik. Sekarang saya tanya dulu Bapak Ibu, ada enggak anak-anaknya yang pacaran? Ada? Yakin? Nggak ada? Kalau ada, berani tidak bilang sama anaknya, putuskan? Berani nggak? Kalau tak berani, tanda-tanda kehancuran. Harus tuh Pak, harus berani. Sekarang kita lihat. Terjadi perdebatan. Ada orang mengerti agama, dia katakan pacaran itu tidak salah. Yang penting tidak berpegangan. Yang satu mengatakan pacaran itu haram. Mau pegangan atau tidak pegangan haram. Sekarang Bapak Ibu pilih yang mana? Pegangan atau tidak pegangan tetap haram, atau asal tidak pegangan pacaran boleh? Pilih mana? Kami dulu Ustaz, pacarannya itu tidak pernah berduaan. Cukup tonjolkan dari bawah rumah, tup. Nah, itu namanya SMS tuh katanya. Itu zaman orang zaman dulu, nenek-nenek dulu. Rumahnya kan rumah panggung. Jadi untuk SMS itu, WhatsApp itu, message-nya itu, apa namanya message itu? SMS itu apa nama bahasa Indonesianya? Pokoknya pesan. Nah, pesan itu cukup pakai tonjol. Tup, ditonjolkan kakinya pakai kayu, berarti tandanya ngajak keluar bareng. Nah, kan gitu. Karena zaman dulu begitu yang ada, HP tak ada. Atau yang kedua pakai surat. Tulis surat. Sebulan kemudian baru sampai. Kenapa enggak pakai kantor pos dia, Pak? Itu bagaimana pacaran begitu? Halal atau haram kamu bahas atau bagaimana? Baik. Sekarang kita bicara persoalan hal ini. Berdebatlah dua orang, kedua-duanya mengerti agama. Yang satu mengatakan kalau tidak ada keluar bersamaan berpegangan tangan maka tak masalah pacaran. Yang satu mengatakan mau pegangan atau tidak pegangan tetap pacaran, tetap haram gitu dia. Sekarang Bapak Ibu tinggal lihat saja. Persoalan ini kita tak bahas masalah pacarannya. Kita membahas persoalannya di mana yang paling cenderung dengan ketakutannya kepada Allah. Orang munafik akan mencari celah untuk sesuatu yang salah bisa dibenarkan. Kita ambil contoh. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, ke depan ini suap itu bisa dibenarkan. Ke depan itu suap bisa dibenarkan. Suap. Hari ini saja orang sudah berdebat antara suap itu halal dan haram. Apalagi ke depan. Semua orang main suap. Kira-kira kalau semuanya sudah main suap, termasuk para penjahat-penjahat itu main suap, kira-kira suap yang tadi haram bisa tidak berubah jadi halal? Bisa tidak berubah jadi halal? Saya sedang ngajak Bapak Ibu menjadi orang munafik. Ingat kalimatnya Bapak Ibu, jangan pernah terjebak dalam kemunafikan. Inilah perdebatan hari ini. Orang mencari celah di mana yang haram berubah menjadi halal. Dengan perdebatan sama-sama punya kitab, sama-sama punya pegangan, sama-sama merasa mengerti agama. Dan berdebatlah mereka di situ. Apa yang terjadi? Satu mengatakan suap itu boleh saja, kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Satu yang mengatakan kok lawannya masih muslim, kok masih mengkhawatirkan, di mana? Sehingga mohon maaf terjadi perdebatan. Inilah yang disebut dengan jidalul munafik.
Orang-orang munafik menjadikan celah untuk menghalalkan yang haram dan menjadikan yang haram itu halal. Yang halal bisa diharamkan, yang haram bisa dihalalkan. Inilah yang disebut dengan khadda'at, tipu daya. Orang-orang muslim mukmin kelak mereka akan banyak mengikut dan terpedaya dalam kondisi itu. Sehingga ketika Allah mengatakan di dalam ayat yang tadi kita bacakan, bahkan di dalam ayat yang lain ketika Allah mengatakan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun, kata Allah. Orang munafik tadi dia tahu dia keharaman sesuatu, tapi dia ingin mencoba membuat sesuatu yang haram itu bisa menjadi halal. Dengan kondisi-kondisi tertentu dia paksakan bagaimana caranya sesuatu yang haram bisa dilakukan, sehingga tidak terjebak dalam dosa. Ini yang disebut ketika mereka mengabaikan janji Allah, mereka mengabaikan syariat Allah. Ini unik. Saya selalu mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu, kalau Anda punya prinsip, berpegang teguhlah dengan prinsip. Jangan lisan beda, tangan beda. Suap haram, tapi mukena diambil juga. Mukena juga diambil. Nggak boleh pakai suap, nggak. Tapi sajadah diterima untuk masjid. Kok yang haram kok diterima untuk yang baik gitu loh. Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita ini tidak berprinsip. Yang lebih berbahaya itu justru yang itu Pak. Lebih baik terima, ya aku memang munafik, aku terima. Itu lebih jelas daripada orang yang pura-pura menolak tapi tangannya menerima. Lisannya menolak tapi tangannya menerima. Apa kata dia? Ini hadiah. Inilah yang disebut oleh Allah hadiah munafik, kenifakan yang dibalut dengan hadiah. Jangan hati-hati Bapak Ibu. Nanti ke depan itu bukan hanya hadiah lagi. Banyak bahasa-bahasa suap itu yang sifatnya bukan suap, tapi bisa jadi hadiah, bisa jadi bantuan, bisa jadi sifat-sifat yang lain. Oh ini apa Pak? Ini bantuan orang tak mampu. Tapi jangan lupa KTP ya. Bantuan orang tak mampu tapi KTP jalan. Kami tidak butuh KTP. Pokoknya ini bantuan ikhlas lillahi ta'ala. Tapi cuma pas pada pilkada saja. Lepas pilkada tak ada bantuan lagi. Nak mati-mati lah kau, tak mati terserahlah. Ini yang disebut dengan munafik namanya. Munafik. Maka kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, perhatikan kata Nabi, la taqumus sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat hatta yasuda kulla qabilatin munafiquha, sampai setiap kelompok itu mereka akan menampakkan kemunafikan mereka. Kalau dulu orang munafik itu sulit untuk dicari karena berprinsip halal halal, haram haram. Kalau sekarang tidak. Salah bisa jadi betul, betul bisa jadi salah. Pengkhianat bisa jadi amanah, amanah bisa jadi pengkhianat. Orang yang dianggap amanah bisa dianggap pengkhianat, orang yang pengkhianat bisa dianggap amanah. Itulah isi dunia sekarang. Gelapnya dunia ini itu bukan karena persoalan susahnya agama, tapi karena persoalan orang-orang beragama yang menutup mata daripada agama itu sendiri. Inilah yang disebut oleh Umar bin Khattab, hal ta'rifu man yahdimuddin, tahukah kalian siapa yang menghancurkan agama? Siapa mereka? Umat muslim yang mengerti agama tapi menutup mata dengan agama itu sendiri. Inilah yang disebut dengan munafik. Orang-orang munafik mengaku muslim dan beriman tapi menutup mata daripada syariat. Justru cenderung untuk mengatakan kepada dunia, cenderung untuk mengatakan bahwa yang sesuatu yang tidak bisa diterima melalui budaya, karakter, sifat, kebiasaan. Bapak Ibu, pada masa Nabi, Islam ini datangnya sendiri. Yang ikut cuman sedikit. Maka Islam itu aneh. Dari dulu yang baik-baik ini dimulai dari yang sedikit.
Maka bisa jadi kebenaran itu juga bermula dari yang sedikit. Kita ambil contoh. Ada satu tradisi yang ingin kita coba perbaiki. Ketika Bapak Ibu lomba 17 Agustus. Ini ada kaitannya dengan kemunafikan. Jangan tersinggung. Tak boleh. Itu sudah kontrak belajar. Tak boleh tersinggung. Bapak Ibu, ada orang, sekarang saya tanya, dalam tradisi 17 Agustus itu ada budaya namanya joget bola, joget kursi, joget balon, mau joget apapun terserahlah. Bercampurlah laki-laki dan perempuan. Tapi kan banyak yang melakukan, bahagia, happy. Pertanyaan muncul, bolehkah dalam agama? Bolehkah dalam agama? Perlukah kita berdebat dalam persoalan itu? Tapi mengapa orang-orang itu pada masih melakukan sementara mereka beragama? Itu poin pentingnya. Maka mohon maaf Bapak Ibu, apa kata mereka? Banyak kok yang melakukan. Bahkan ada juga ustadz yang ikut, kata dia. Sekarang saya tanya. Pertanyaan muncul bagi kita, Pak. Kalau ada ustadz yang melakukan, apakah yang salah bisa berubah menjadi betul? Apakah ustadz ini punya legitimasi untuk membenarkan yang salah? Apakah ustadz itu punya hak untuk menghalalkan yang haram, membenarkan yang salah? Salah satu karakter orang munafik, kata Dr. Aid Al-Qarni, jika ada manusia menghalalkan, mengambil hukum, justru mereka meletakkan satu perkara, satu hukum dalam satu perkara, bisa menghalalkan dan bisa mengharamkan, justru itu lebih munafik daripada orang munafik. Karena yang berhak menentukan hukum itu bukan manusia, yang punya hukum itu Allah. Tapi kan ini sudah tradisi, banyak yang melakukan. Bukan berarti karena banyak yang melakukan kemudian berubah menjadi benar. Bisa dipahami Bapak Ibu? Apa kata tradisi jahiliyah? Fa inna fa'alu wa aksaru muttaba'un li ma fa'alu. Kata Syekh Muhsin Al-Badar, ada satu tradisi dilakukan oleh sekian banyak orang, tapi sayang tradisi tersebut salah, tidak benar. Maka akan berubah menjadi benar karena banyak yang melakukan. Maka ini disebut dengan tradisi jahiliyah. Tradisi apa namanya? Apa maksudnya? Kata orang jahiliyah, kalau banyak yang melakukan otomatis betul itu. Benar dia. Tapi kalau sedikit yang melakukan belum tentu benar, bisa jadi salah. Sekarang kita lihat kepada ayat Al-Quran. Wala tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jangan kalian terpedaya dengan banyaknya orang yang melakukan perbuatan tersebut di muka bumi ini. Bisa jadi perbuatan mereka itu salah dan menyesatkan Anda di jalan yang sesat, kata Allah. Itu poin penting, Pak. Ada tradisi yang lain? Ada, banyak. Dulu kalau kita pernah sampaikan dalam Ramadan, namanya mandi belimau. Yang salah tetap katakan salah. Yang betul tetap kita katakan betul. Bisakah yang salah itu menjadi benar? Ya tergantung. Kalau sifatnya syariat yang salah bercampur kemudian dibenarkan, dipaksakan untuk dibenarkan, tidak bisa. Sejak kapan hulwat itu betul? Tak pernah. Kecuali suami istri. Sejak kapan perayaan-perayaan hari ibu, sejak kapan perayaan-perayaan Valentine itu bisa dibenarkan? Tak pernah ada benar. Tapi mengapa kok ada orang-orang muslim yang melakukan? Inilah yang disebut dengan munafik. Orang-orang muslim yang terjebak dalam kemunafikan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Begitu seriusnya Allah mengatakan, yang salah tak akan pernah bisa menjadi betul, yang betul tak akan pernah bisa menjadi salah. Artinya dalam urusan syariat, yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Di antara kedua itu ada yang meragukan. Subhat, umurun mustabihat. Innal halal bayyinun wal haram bayyinun, wa ma bainahuma umurun mustabihat, kata Nabi. Tapi kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, justru yang haram, yang subhat itu
jarang menuju yang halal. Yang syubhat itu justru terjebak dalam yang haram. Bisa dipahami? Tradisi-tradisi yang menyimpang daripada syariat Islam bisa dikatakan syubhat, tapi lebih banyak condong kepada yang haram. Contohnya tradisi-tradisi 17 Agustusan, tradisi-tradisi mandi belimau, tradisi-tradisi yang lain, tradisi-tradisi Maulid Nabi yang bercampur laki-laki dan perempuan, tradisi-tradisi peringatan hari besar Islam tapi menampakkan perzinahan, tradisi-tradisi tahun baru, dan tradisi-tradisi hari yang lain. Bahkan hari ini bermunculan para syubhat-syubhat itu. Ada namanya Valentine Days. Jelas Pak, siapa yang mau kita ikut? Ada namanya hari ibu, ada namanya hari ayah. Semua hari dibuat. Kapan hari kakek, kapan hari nenek, kapan hari cucu. Sehingga mohon maaf betul, kita terjebak dalam sesuatu yang sifatnya seremonial. Kita terjebak dalam sesuatu yang sifatnya dan yang seremonial ini menghilangkan nilai-nilai agama yang tidak berpegang teguh pada nilai-nilai. Inilah yang disebut dengan jidalul munafik bil kitab. Percuma kita berdebat dalam persoalan yang diharamkan, tak ada gunanya. Justru menghabiskan energi dan kita terjebak dalam kemunafikan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sama halnya dengan tradisi pacaran. Tradisi pacaran itu sama persis. Kenapa orang tua zaman dulu juga banyak yang pacaran? Ketika orang tuanya melarang, nak jangan kau pacaran. Kata anaknya, bapak ibu dulu pacaran apa tidak? Ya dulu kami kan jahiliyah dulu, kata dia. Ya udah kalau bapak ibu pacaran dulu, ya kami sekarang pacaran juga lah. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah kita sebagai orang tua ini untuk tegas mengatakan kepada anak bahwa pacaran itu haram? Itu poin pentingnya Pak. Itu poin penting. Kenapa demikian? Tidak ada persoalan lain yang lebih berbahaya ketika seorang muslim itu justru meninggalkan syariatnya. Maka kata Dr. Ed Al-Qarni, salah satu di antara karakter orang munafik adalah mereka yang mengabaikan syariat Islam. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, sekarang kita perhatikan, mengapa Allah begitu serius mengancam orang-orang munafik? Orang munafik ini Bapak Ibu lebih berbahaya daripada orang kafir. Orang kafir nampak kekafirannya. Orang kafir jelas kekufurannya. Orang munafik baina-baina, di antara. Antara kufur dan iman. Itu orang munafik. Sehingga musuh Nabi yang paling berat bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Musuh Nabi yang paling berat justru adalah orang munafik. Dibunuh salah, dia bagian daripada sahabat, kata Nabi. Tidak dibunuh, dia lebih berbahaya daripada musuh itu sendiri. Kadang orang munafik lebih banyak berkawan dengan musuh daripada dengan saudara. Bisa dipahami sampai di sini? Kalau kita melihat kasusnya, Bapak Ibu boleh lihat betapa hari ini sudah lumrah kawan makan kawan. Pernah paham dengan kalimat ini? Pernah dengar ya? Sudah lumrah namanya pengkhianat. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, yang namanya istilah pengkhianatan itu hari ini sudah tidak tabu, biasa. Karena memang kawan karib berubah menjadi kawan karib berubah menjadi kawan raib. Kenapa kok kawan raib? Raib dia jadi kawan kita. Sudah tak mau dia. Justru dia menjadi musuh ada bahasa lain dalam peribahasa. Musuh dalam tidak hanya selimut, bisa dalam bantal, bisa dalam semua tempat. Bahkan dalam satu ranjang bisa ada musuh. Pengkhianatan seorang istri terhadap suami, satu ranjang. Istri bisa berkhianat atau sebaliknya suami bisa berkhianat. Apalagi cuma satu kawan. Makanya disebut dengan pengkhianat. Kawan makan kawan. Ini bukan lagi satu hal yang biasa. Biasa bagi orang Yahudi, Nasrani untuk berkhianat terhadap sesama mereka, biasa. Itulah yang diikuti oleh umat muslim hari ini.
Bahkan kita lihat hari ini, apapun hari ini, sulit rasanya mencari kawan setia. Sulit mencari kawan sejati. Mencari kawan sejati itu kuncinya ada. Apa kuncinya? Agama. Carilah orang dengan agamanya. Carilah orang dengan imannya. Coba bayangkan, bapak ibu digandeng dengan seorang penjahat. Kira-kira siapa yang kuat? Ada seorang yang baik, mungkin dianggap baik, berkawan dengan seorang penjahat. Nah, duduk dia misalkan berdua nih, jadi RT dan wakil RT misalkan. Misal, ini RT dan wakil RT. Yang satu wakilnya penjahat, yang RT-nya anggaplah agak-agak baik sedikit lah kan gitu. Kira-kira mana yang paling kuat? Yang penjahat ini atau yang pura-pura baik ini tadi? Mana yang paling kuat kira-kira? Kalau ini jelas penjahatnya, wakil RT tadi, jelas penjahatnya. Yang ini baru mau jadi baik, belum baik betul. Kira-kira yang kuat yang mana? Bisa dipahami ilustrasi ini, Bapak Ibu. Ilustrasi yang saya buat itulah ilustrasi kemunafikan. Ilustrasi kemunafikan. Orang munafik pada masa Nabi itu tidak sedikit. 40 orang dikantongi oleh Huzaifah ibn Yaman nama tersebut. Itu zaman Nabi masih hidup. Nabi saja kewalahan menghadapi orang-orang munafik. Apalagi kita yang sekarang, setiap celah kita ada munafiknya. Setiap di antara kita mungkin bahasa sederhananya dalam sholat nih, dalam sholat mungkin jarak 3 orang munafik, bisa jadi. Sekalipun dalam sholat. Bisa dipahami Bapak Ibu. Sehingga hati-hati betul Pak. Kenapa karakter ini perlu kita sampaikan? Agar kita umat mukmin nih betul-betul jadi mukmin sejati. Harus Pak, harus. Karena yang selamat tuh memang sedikit Pak, bukan banyak. Beruntunglah, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, jangan ada tersinggung. Beruntunglah mereka yang istiqamah dalam ibadahnya, kemudian Allah wafatkan dia. Kenapa saya berani katakan beruntung? Karena mereka lebih selamat daripada orang yang belum tentu selamat pada akhirnya. Maka wajar Bapak Ibu ketika sahabat Nabi mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan kami agar kami mati terhindar daripada fitnah." Sekarang ada yang mau berdoa begitu? Masih ingat kan Yahya Waloni almarhum? Apa kata beliau? Sampai beliau mengatakan, apa kata dia? Dalam doanya, dalam khutbahnya, "Ya Allah, kapan aku mati? Udah gak sanggup rasanya aku dengan fitnah ini." Saking takutnya Pak. Itu beliau. Dan Nabi sahabat pernah berkata begitu. Padahal kalau kita lihat, kalau kita mau menelisik jarak antara fitnah itu jauh sekali. Jauh sekali. Tapi mengapa para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan kami kepada Allah agar kami dimatikan dan tidak bertemu dengan fitnah tersebut." Hari ini kita dihadapkan dengan sekian banyak fitnah itu. Bumi ini isinya fitnah. Di antara sekian banyak fitnah ini, ada satu fitnah yang paling berbahaya kepada kita. Apa namanya? Munafik. Jangan Bapak Ibu kira orang yang sholat itu terlepas daripada nifak. Tidak. Tidak. Harus berhati-hati. Kalau ada orang jelas kemunafikannya, itu tidak lebih berbahaya daripada orang yang pura-pura soleh. Saya ingatkan Pak, ada orang yang jelas kemunafikannya tidak lebih berbahaya daripada orang yang pura-pura Justru itulah yang lebih berbahaya. Maka di kalimat selanjutnya kata Umar bin Khattab tadi, ini sedikit kita singgung. Hal ta'rifu man yahdimuddin tadi, kata Umar bin Khattab, yang pertama itu zallatul alim. Tertipunya, tergelincirnya orang-orang yang alim. Bahasa sederhananya, ada orang kelak yang pura-pura menjadi orang alim. Dan itu lebih berbahaya ketimbang orang-orang yang nampak kemunafikannya secara jelas. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kita sudah berada dalam kondisi itu atau belum? Sudah berada dalam kondisi itu. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu mau bersama siapa? Bagaimana cara Bapak Ibu melihat ini orang beneran munafik atau tidak? Bisa dipahami Bapak? Kecuali dengan ilmu dan iman. Maka disinilah Bapak Ibu poin pentingnya yang Allah katakan tadi. Apa kata Allah?
orang mukmin itu di hari kiamat itu dikasih pemisah. Ini orang munafik dengan azabnya, ini orang mukmin dengan rahmatnya. Orang yang sudah mengkolaborasikan ilmu dan iman lahir cuma satu, Pak, amal. Kalau sudah beramal, berilmu dan beriman dia, insya Allah terbebas dari kemunafikan. Tapi ada tapinya. Orang yang mengedepankan ilmu tanpa iman sangat mungkin terjebak. Orang yang mengedepankan iman tanpa ilmu juga sangat berpotensi terjebak. Orang punya ilmu, punya iman tapi tak punya amal juga sangat berpotensi besar untuk terjebak dalam kemunafikan. Maka apa yang harus kita lakukan? Tak boleh lepas dari 3 tadi. Ilmu, iman, amal. Ilmu, iman, amal. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan orang-orang munafik dan orang kafir itu tempatnya adalah di neraka, dan nerakanya adalah di kerak-kerak neraka, dan nerakanya adalah neraka jahanam, itu Allah ingin ingatkan kepada kita bahwa wahai orang-orang beriman, jangan sampai mati dalam keadaan kafir ataupun nifak munafik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Dari apa yang kita sampaikan tadi, kondisi, ilustrasi dan kiasan, permisalan dan perumpamaan yang kita sampaikan sangat tampak hari ini bahwa manusia berada dalam kondisi-kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Maka berpegang teguhlah dalam iman. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekarang kita tambah, wala tamutunna illa wa antum mu'minun. Jangan sampai engkau mati kecuali dalam keadaan beriman. Bapak Ibu, kelak banyak muslim tapi mukmin sangat sedikit. Minoritas di antara minoritas adalah mukmin, bukan lagi muslim. Muslim banyak karena banyak yang menjual agama mereka demi kepentingan dunia. Dr. Mawardi Muhammad Saleh sebagai penutup, ketika hari Senin dia berbicara di Masjid Ar-Rahman, salah satu tanda kemunafikan itu adalah hubbud dunia, kecintaan manusia terhadap dunia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pengingat bagi kita. Semoga kita takut dengan neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, mudah-mudahan Allah jaga kita dan keluarga. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.